Iya, sebentar. Waalaikumsalam. Boleh masuk kak? Iya kak. Silakan masuk. Permisi ya. Iya. Aku boleh duduk nih? Boleh, silakan duduk kak. Silakan duduk. Nyaman-nyamannya ya kak. Siap. Oh iya, kakaknya dari mana ini? Aku dari Singgasari, tau gak kak? Oh Singgasari, iya aku tahu Lima kak. kesananya. Oh iya, terus perjalanannya gimana nih kak? Perjalanannya? Lumayan nggak macet sih hari ini. Soalnya kan hari Jumat kan, Heeh. jadi nggak terlalu macet. Oh, Sepi paling gitu. cuaca ya kak? Iya, cuacanya panas banget. Tumben hari ini. Kemarin kan hujan-hujan aja Iya, gitu kan. Sekarang panas banget. Oh iya. Oh sebelum kalau itu kakak kesini tahunya dari mana nih? Tahu dari IG. Oh, dari Aku udah IG. follow IG kakak. Oh berarti kakak yang nge-DM aku itu? Iya itu. Oh ini kakaknya. Terus oh iya nama kakak siapa? Aku Luna. Oh Luna. Oh Kak Luna. Terus kesibukan kakak sekarang ini? Aku sekarang mahasiswa sih, semester 5 yang lagi sibuk-sibuknya nyusun proposal gitu. Oh iya semester 5 yang sedang demo gitu ya kak? Terus aku dibarengi dengan magang juga kan. Oh magang keren. Emang magangnya di mana kak? Aku magangnya di sana, rumah sakit RSUD, Oh. di bagian manajemennya gitu. Wih. Soalnya kan jurusan aku manajemen juga kan, jadi aku memantapkan diri magang di sana karena di sana tuh membutuhkan gitu anak magang yang di manajemennya. Oh iya ya, keren banget kak. Semester 5 magang itu sih harus ekstra banget sih kak ininya. Waktu membagi waktunya. Iya, membagi waktunya sih itu wow banget. Oh iya, boleh aku kenalin aku dulu kak diri aku? Kan kak? Nama aku Nurul Khairunisa. Di sini aku sebagai konselor ya kak. Kakak mau panggil aku Nurul, mau Kak Nurul juga boleh, terserah kakak senyamannya kakak aja. Nurul sih. Oh enak iya. kalau gitu dong kak. Oh nggak apa-apa sih kak, padahal mah. Iya, sebelumnya kakak udah pernah ini gak konseling nggak? Sejauh ini pertama kali sih jujur. Oh pertama kali. Soalnya aku nyari yang bagus juga kan. Oh iya, Aku nemu di IG, katanya kakak bagus gitu. Makanya aku kesini langsung. Oke, kalau kakak pertama kali berarti kakak kan belum nggak tahu ya kayak konseling itu kayak gimana. Boleh aku jelasin dikit-dikit gak kak? Iya silakan kak. Oh iya, konseling itu kan proses pemberian bantuan. Terus konselornya kan aku, terus konselingnya kakak. Di sini itu kakak boleh berekspresi, boleh menceritakan apa aja yang kakak rasain gitu ya. Terus di sini juga kakak nggak perlu takut karena di sini kita memegang asas-asas kerahasiaan. Jadi aku gak akan, kakak kan seperti sekarang mau cerita ke aku gitu ya. Aku gak akan cerita ke siapapun tanpa seizin kakak. Jadi aku gak akan semena-mena kayak cerita abis kakak cerita gini, aku akan cerita ke teman aku kayak aku dapet klien gini, aku gak bakal kak gitu. Terus di sini kakak enjoy aja gitu, terbuka aja gitu, jangan tegang, jangan ini ya kayak biasa aja gitu ya kak. Siap. Kalau yang aku jelasin itu gimana kamu? Kakak udah paham belum? Paham lumayan. Makanya bagus ini jelasinnya. Oh makasih kak. Kalau udah paham mungkin kita langsung masuk ke sesi konselingnya ya kak. Boleh. Nah sebelum kita masuk ke sesi konselingnya itu kita lebih baik baca doa dulu ya guys, supaya di sesi konselingnya itu kita diberi kelancaran, kemudahan dan masalah-masalah yang kakak itu semoga ada jalan keluarnya gitu ya kak. Nah kalau gitu kita berdoa dulu ya kak. Nah baik. Nah aku nih mau tanya kakak, ya kakak kesini tuh dengan kesukarelaan apa ada paksaan dari orang lain? Sukarela ya kak? Oh sukarela. Iya. Bener sih kak. Soalnya kalau tanpa paksaan kayak gimana ya? Kakak sukarela datang ke sini tuh udah keren banget sih kak. Ya soalnya aku lihat juga kan, sama kayak kakak, dia nyari-nyari di IG gitu, bisa sama aku gitu, nyari konser yang baik gitu buat nangani masalah aku, buat memahami cara aku bicara gitu. Soalnya kan dari sekitar aku, mereka teman-teman aku juga kayak kurang memahami aku gitu kak. Oh iya. Tentang masalah aku ini. Iya, terus kakak datang ke sini kondisi kakak sekarang kondisinya emang kayak gimana gitu kak? Masalahnya yang apa? Yang mau kakak ceritain itu apa gitu?
Aku masalahnya sih nggak besar-besar amat, soal perasaan aku sendiri. Oh iya. Punya percintaan aku. Gitu. Oh iya. Remaja ya Kak, wajar. Iya, remaja 20 tahun. Iya. Ya sebenarnya aku ini mengalami fase gagal move on dari 7 tahun yang lalu gitu. Dari saat aku masih duduk di bangku MTS gitu sampai sekarang tuh susah banget buat move on kepada satu orang itu. Oh, kalau aku boleh tahu ya, apa yang membuat kakak itu kayak yang membuat kakak susah move on itu Kak, kayak apanya gitu maksudnya? Karena mungkin pas dulu ya, dulu pas MTS tuh dia tuh pertama kali gitu memperlakukan aku seperti itu. Jadi dulu tidak ada laki-laki lain yang memperlakukan aku seperti dia. Jadi aku merasa aku tuh disayangi, dicintai gitu, dipahami oleh dia dulu. Tapi sebenarnya mungkin dia gak ngerasain hal yang sama sih. Soalnya kan aku juga ngerti kan dulu tuh belum masa-masanya yang benar-benar dewasa kan saat itu. Jadi tapi akunya gitu, aku yang kebawa perasaan dengan hal-hal yang dia berikan kepada aku. Jadi istilahnya apa ya, first expression ya saat ini. Terus kakak sampai sekarang benar-benar belum bisa apa sih namanya, aku udah move on banget, belum bisa ya kan? Belum bisa sama sekali. Terus kakak udah gimana, udah pernah nyoba gak gitu, kayak aku kayaknya mau membuka hati deh ke orang lain gitu, siapa tahu aku bisa move on jalur itu gitu. Aku pernah nyoba, banyak teman-teman juga kan yang jodoh-jodohin gitu kan, temennya ke saya gitu. Terus aku ngerasa gak nyaman gitu, 2 hari berhubungan sama orang lain aja kayak ngerasa akunya tuh gak enak gitu tuh. Oh iya. Akunya pengen gimana ya, pengen keluar dari zona itu. Aku malah merindukan hari-hari dimana aku masih suka sama orang itu yang di masa lalu aku itu. Terus kan kakak ini tuh kakak kan belum bisa move on ya, itu kakak apa sih namanya sama si cowoknya itu ya, dia tuh sampai sekarang kayak pernah ada ngabarin, ada ngechat gitu, apa emang dari kakak masa sekolah MTS itu gak ada gak ada komunikasi gitu ya, apa ada komunikasi terus enggak, ada komunikasi lagi enggak gitu? Iya, dia tuh datang ke aku kayak semuanya dia aja gitu kan. Oh iya. Jadi pernah gitu setahun sekali ngechat, pernah nanya kabar doang gitu, pernah gimana ya, dia tuh memberikan janji katanya mau kesini main, tapi dianya nggak nempatin janji itu. Jadi dia datang ke aku tuh seenaknya gitu Kak. Oh jadi kayak dia butuh gitu ya? Iya, dia butuh ke aku, tapi pas dia gak butuh ya dia bilang lagi. Oh iya. Jadi apa sih namanya, kalau nggak apa sih namanya, jadi kakak itu kayak ya sih Kak, berarti berapa tahun Kak itu ya, kayak kamunya tuh kayak kakak 7 tahun. 7 tahun. Tahun 8 tahun Kak. Oh iya ya. Aduh, lama banget sih itu. Harusnya kakak ini apa sih namanya, ya kak kan teman-teman kakak juga udah ini ya, udah sering jodohin, terus ya dari kakaknya enggak serp gitu Kak. Aku tuh pengen tahu kayak apa yang membuat kamu ini Kak, kayak membuat kamu, aku tuh kayaknya gak bisa deh lupain dia, kayak walaupun dia datang seenaknya ke aku gitu, kayak pas dia butuh doang, terus ada hal gitu yang membuat kakak bener-bener ini nih yang gak aku bisa tinggalin dari dia gitu, gak ada dari cowok lain atau gimana gitu. Kan tadi aku bilang kan dia tuh first expression aku, cinta pertama aku gitu di masa-masa itu kan. Masa itu masa peralihan remaja, apa sih, anak-anak remaja, jadi wajar gitu kan. Ya aku ngerasain hal itu, soalnya dia pertama kali banget itu memperlakukan aku kayak gitu. Jadi aku ngerasanya, wah aku dicintai nih, ada juga gitu ya yang mencintai aku. Kan kalau dilihat ke belakang pas MTS tuh kita masih masa-masa yang belum blow up kayak sekarang gitu kan masalahnya. Tapi dengan sukarela gitu, dengan baik hatinya dia datang ke aku, senyum ke aku tiap hari. Itu yang bikin aku ngerasa aku menetapkan diri aku jatuh cinta ke dia gitu. Kayak istimewa gitu ya Kak? Iya, itu istimewa karena dia tuh pertama kali ngelakuin gitu ke aku gitu. Di saat akunya ya masih belum apa-apa gitu lah. Terus kalau aku juga nih kayak apa sih namanya, mau ngasih sedikit informasi ya, kayak yang tadi aku tangkep, yang dari aku cerita kakak tadi, sejujurnya itu kayak hal yang wajar gak sih Kak, kayak
kayak gamon-gamon gitu, apalagi gamon panjang tuh yang gamon yang kita itu nggak ada ikatan status gitu. Kayaknya ada ikatan status apa nggak ya maksudnya? Belum pernah sih. Oh belum pernah kan ya? Iya, cuma dekat doang. Ya aku pernah dengar-dengar baca-baca dari kalau kata psikologi itu kalau gamon-gamon yang nggak ada ikatan status itu terus gamonnya panjang itu sih wajar sih, kayak wajar. Soalnya kayak apalagi cinta pertama kakak gitu, cinta kayak membekas aja di hati, kayak sampai sekarang kita menemukan orang yang kayak dia nggak ada ya kan? Iya, itu punya tempatnya sendiri di saya. Jadi berapapun aku lihat orang lain itu nggak ada yang bisa nandingin dia di hati aku. Sebetulnya sih yang kakak rasain itu wajar-wajar ya, menurut kata ada aku baca-baca sedikit gitu informasi gitu kayak wajar aja, tapi kalau kelamaan gitu sih nggak baik Kak. Nah nggak baik, kayak aku tuh harus kayak gimana ya, aku tuh kayak harus keluar dari zona nyaman kakak Kak. Kayak aku kayaknya aku nggak bisa deh gini terus. Ada nggak kakak apa sih namanya memikirkan gitu kayak masa aku gini-gini aja gitu? Iya sering sih kayak gitu. Aku ngerasa masih nanti 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan aku bakal kayak gini terus, nanti aku gak bakal nikah dong gitu. Aku mikirnya gitu kan, soalnya aku tahu kan diri aku sendiri, aku gak mungkin gitu menerima orang yang tidak aku cintai gitu, tidak apa sih, gak menerima selain dia gitu. Aku juga mikirin dampaknya seperti itu sih, tapi balik lagi ke perasaan aku, kayaknya aku gak bisa gitu melepas dia dari hati aku Kak, soalnya dia istimewa banget bagi aku gitu. Iya. Jadi aku merasa gak mungkin bisa lupa gitu. Tapi kalau lihat diri aku kasihan sama diri aku gitu tuh. Aku selalu berharap dia datang lagi. Tapi nyatanya mungkin dia nggak punya perasaan yang sama ke aku gitu. Kalau nerima orang lain juga aku kayak gak bisa, takutnya aku kan belum bisa move on kan. Kalau nerima orang lain secara paksa, takutnya aku yang nyakitin mereka gitu Kak. Jadi aku lebih milih yaudah jalanin aja gitu kayak gini. Tapi sebenarnya aku pengen move on, tapi kadang aku gak pengen move on gitu, masih bingung gitu. Masih labil-labil. Iya masih labil coba. Kayak di satu sisi aku harus bisa move on, di satu sisi kayak aku kasihan sama diri aku kalau udah move on kan. Iya, kayak gimana gitu ke depannya. Iya. Kalau gak move on ya, kalau move on sih aku pengen move on, tapi gimana caranya gitu. Gimana kalau kakak kayak menyibukkan, kan kakak sekarang magang ya, seharusnya kakak dalam kesibukan kakak magang terus kayak kakak kuliah ngerjain banyak tugas gitu, kakak udah kayak apa sih ya, pikiran kakak tuh kayak aduh udah sedikit gak ada untuk memikirkan dia gak sih? Harusnya sedikit iya, gitu. Harusnya gitu ya, tapi apa ya, masih ada aja gitu kan, tiap malam keinget lagi gitu, tiap lihat SG dia keinget lagi gitu, kayak gak pernah benar-benar pergi gitu walaupun kesibuknya aku gitu kan. Iya. Berarti walaupun kakak udah menyibukkan diri kesana kesini terus pikiran itu selalu kayak rasa itu kayak apalagi datang lagi kakak melihat story dia gitu ya, kayak berharapnya kakak itu makin ada lagi ya harapan kakak untuk kerja itu ada lagi, muncul lagi terus makin hari tuh makin besar aja gitu cintanya. Gak tahu kan, gak pernah ketemu ya, udah berapa tahun tuh saya dari SMA kayaknya belum pernah ketemu, berapa tahun gak ketemu Kak secara langsung gitu, cuma lihat di statusnya doang. Iya. Berarti kakak makin kesini tuh malah makin ini ya bisa perasaannya. Saya nggak tahu kenapa, soalnya mungkin dari pikiran juga kan, ekspektasi saya gitu yang berlebihan gitu tentang dia. Jadi dengan adanya ekspektasi yang berlebihan ini, saya ngerasa makin cinta deh gitu ke dia, jadi makin sulit lah buat move on gitu. Itu ya Kak. Terus apa ya, boleh kalau kakaknya tadi kan cerita dikit agak emosional gitu, boleh tenangin dulu kakaknya biar ini. Saya nangis dulu apa Kak? Boleh Kak, boleh tenangin diri kakak dulu aja.
Gimana rasanya setelah menenangkan diri yang tadi kakak emosional banget kayak ceritainnya kayak waduh gugup banget gitu. Ternyata plong ya kalau diceritain semuanya gitu. Oh ya, kalau kakak merasa plong sih, aku dengernya ikut seneng juga kak. Ya soalnya kalau dipendam kan kayak gimana gitu. Iya. Kalau diceritain, kalau diluapin kayak wah udah nih udah keluar gitu unek-uneknya. Ya kita jangan ini ya kak, jangan apa namanya, jangan mendem-mendem kayak gitu loh, gak baik untuk kesehatan juga kakak, apalagi kan sekarang lagi sibuk-sibuknya juga, nanti takutnya kenapa-napa gitu. Iya. Terus ya terus apa sih namanya, tujuan kakak nih, kan kakak udah cerita ke aku ya, tujuan kakak ke depannya itu kayak udah cerita ke aku mau gimana nih tujuan kakak nih nanti. Sebenarnya tujuan aku nih belum apa ya, belum fix banget ya. Tapi sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam, aku pengen bener-bener move on gitu. Jadi move on itu nggak setengah-setengah kak, langsung gitu, lupa gitu ke orang itu. Ya sebenarnya tapi nggak mudah kan, prosesnya panjang, apalagi ini 8 tahun gitu kan, 8 tahun, jadi nggak mungkin semudah itu untuk bisa hidup hari bisa move on. Aku sih ngelihat dari kakak yang tujuan kakak yang pengen move tuh itu kayak tujuan yang udah bagus banget gitu, kayak kak aku tuh pasti kakak kayak tahun ke depan nih kayaknya kakak udah bisa mulai move on nih, kayaknya aku yakin ya kakak bisa mulai move on, terus kakak harus kayak apa sih, nyari kegiatan lagi. Aku itu kayak pernah berpikir kak, aku move on itu jalur apa gitu kan. Aku curhat juga ya ke teman sebaya aku, katanya bisa nih move on tuh pakai jalur ilfil, tapi kan aku balik lagi lihat ke dia gak ada yang diilfilin gitu dari dia tuh. Dia tuh di mata aku ya perfect gitu, sempurna. Jadi aku gak bisa ditemukan dia kan, walaupun dia jahat aku ya mungkin apa ya, dianya gak sebaik itu, tapi di mata aku dia masih sempurna gitu. Berarti jalur itu gak mempan. Berarti jalur itu gak mempan di kakak. Terus ada jalur orang baru gak mempan juga. Berarti ini tuh levelnya udah tinggi ya kak, maksudnya. Nah tapi dengan tadi kakak, aku mendengar kakak tujuan kakak pengen move on itu, tapi aku sih kayaknya yakin sih kakak, aku yakin kakak bisa move on yang bener-bener, terus kakak ketemu orang baru. Nah terus tapi kakak jangan ngeliat orang barunya itu, jangan nyari orang lain itu jangan kayak yang dia gitu. Nyari dia orang lain gitu. Jangan nyari orang lain ya kak, ya, kayak gitu gak boleh gak sih kata aku. Iya, aku harus nyari tipe yang baru gitu. Iya kata aku kamu harus memikirkan kayak aduh aku kayaknya ngeliat seseorang kayak boleh deh gak sih aku mulai mau ini gitu ke dia. Membuka hati aku. Iya, membuka hati aku gitu. Kalau apa sih namanya, ya kan kita udah kakak sesi konseling tadi ya kak, selama sesi konseling kakaknya nanti gimana nih, mau kita kontrak ada mau kakak apa mau udah cukup di sini aja, apa mau ada sesi konselingnya lagi nanti, apa mau kakak mau lagi gitu. Kalau kakak rasa kakak aku udah cukup nih kayak sekali doang ini boleh, kalau mau kakak lanjut gimana gitu boleh. Kalau lanjut boleh kak? Boleh, nanti kakak ini lagi apa sih namanya, perkembangan move on. Terus kalau aku ini boleh gak kita bikin kontrak yang kakak harus bener-bener, bukan bener-bener sih, kayak hari ini aku udah mulai sedikit bisa move on, boleh gak? Boleh banget. Aku ngambil kertasnya dulu ya kak. Siap kak. Ini kak kontraknya, kakak boleh kayak kita di sini ada
setiap hari ada hari Senin, hari Senin sampai Minggu gitu ya. Kakak hari Senin itu kayak aduh aku kayaknya mau ini gitu, Selasa gini. Terus aku kayaknya hari ini gak mau lihat story gitu. Biar ya nanti kakak di sini ya. Terus mungkin aku mau sedikit nanya, ada gitu contoh pribadi dari kakak tentang masalah aku ini sama kayak gitu? Contoh pribadi ya. Boleh deh aku ceritain dikit-dikit aja ya. Kayak aku sih sebenarnya yang kakak cerita itu dulu. Aku juga pernah sih kak. Aduh aku malu deh jadinya nyeritainnya ke kakak. Ya aku pernah juga ngerasain yang kakak rasain ya. Terus ya kakak rasain yang lama nggak bisa move on. Terus kita sama juga nggak punya status gitu kan, ternyata yang sih kak yang nggak ada status itu malah menurut aku ya kak, menurut aku yang susah untuk kita move on kak. Sama itu paling susah. Iya. Nah tapi sekarang ini aku udah bisa berdamai sama diri aku sendiri, udah bisa move on karena dia juga, aku ngeliat story dia punya pacar. Terus kayak aku mikir kayak aduh kan dia udah punya pacar ya. Terus aku di sini ngegamunin pacar orang kan, mikir lagi kayak kalau aku punya pacar terus pacar aku digamunin sama orang gimana. Nah itu sih itu. Terus aku jalur itu sama jalur kayak ya udah sih aku kayaknya nggak bisa deh harus di stuck di kakaknya mencoba bangkit gitu ya. Iya kayak nggak bisa deh harus stuck kayak nggamunin dia, terus kayak mikirin dia, kayaknya aku harus buka diri ya. Walaupun sampai sekarang aku masih jauh sih kak, kayak tapi kayak apa sih namanya, pikiran dan perasaan aku ke ya, orang yang aku suka dulu itu kayak sekarang itu kayak udah biasa aja gitu, kayak ya udah aku gak ada perasaan lagi, biasa aja ada. Tapi aku kadang ada sedikit jalur yang teman kakak rekomendasi itu kayak jalur ilfil juga kayak gitu. Karena ya sih menurut aku jalur ilfil itu membuat sedikit perubahan di aku gitu. Gimana kak kontaknya udah kakak ini kan, udah kakak coba aku lihat ya. Oh iya berarti kakak dari Senin sampai Selasa itu yang kakak mau tulis di sini perubahannya udah ini ya kakak, menurut aku udah cukup bagus. Kayak kakak mau ada perubahan dan mau menuju apa sih namanya, cewek-cewek yang mau hilang dari masa lalu gitu. Kayak masa lalu biarlah berlalu gitu ya kak. Iya. Nah aduh aku mau tanya lagi sedikit. Terus gimana nih ini kakak abis curhat gitu ke aku, apakah kayak ya sama aja sih kayak ke temen gitu? Enggak sih, gak sama. Kakak lebih leluasa aja gitu, kakaknya lebih memahami aku. Oh iya baik. Lebih enak aja curhatnya tentang ini. Soalnya kalau aku cerita ke teman-teman kayak iya udah lah bosan kamu cerita ini dulu gitu. Soalnya teman-teman aku banyak yang kontra hubungan sih itu perasaan aku ini gitu, kayak iya udah sih jangan stuck dulu, move on sih gitu. Tapi mereka nggak ngasih solusi gitu. Dia udah nyuruh aku move on, cari orang baru, tapi mereka tuh nggak ngerti gitu perasaan aku gitu, nggak mau mendalami perasaan aku lagi. Jadi kan kalau kakak makanya memahami kan, ada solusi juga. Terus aku mau sedikit kasih apa sih namanya penguatan sih buat kamu, kayak kalau kakak kesini kan udah masuk karela gitu, menceritakan cerita kakak, masalah kakak. Nah di sini tuh kakak udah ngasih kakak apa sih namanya aspirasi kayak bagus banget sih kak, kayak kakak tuh udah berani kesini terus menceritakan ke sini terus mau berubah juga gitu, kayak itu tuh udah satu titik apa sih namanya kayak udah bagus gitu kak, udah bagus. Terus kakak juga semangat ya kak, kayak semangat untuk bisa move on ini gitu. Semoga ya kak
semoga nanti seminggu dari sekarang kakak udah bisa mulai, aduh aku udah bisa mulai dikit, iya dikit-dikit gitu ya kak. Berharap banget ya gitu. Iya. Gimana terus menurut kakak ini gimana ya ceritanya, udah sesinya apa, masih mau lanjut gini apa kita udah kan saja kalau kakak sudah merasa ya? Mungkin cukup ya dari aku. Oh cukup, berarti Iya. kalau apa kak? Mungkin aku punya nasihat buat aku. Pribadi sih, nasihat yang mungkin bisa bikin aku lebih apa ya, gampang lagi lah. Oh iya, nasihat aku sih yang tadi ya, kayak apa sih namanya, kakak harusnya bisa memikirkan hal-hal yang baru atau yang lain gitu ya. Jangan memikirkan perasaan kakak yang gak bisa move on ini, terus kakak harus apa sih namanya, pikiran kakak tuh kayak ya udah sih aku pikirnya yang happy aja gitu ya, gak mau yang kakak punya hobi gak? Kakak punya hobi gak? Punya, aku hobi apa sih, tenis meja. Oh iya, kayak tenis meja, terus kakak kayak mungkin cewek kan suka drakor gitu apa? Iya, suka. Apa sih gitu kayak ngeliat iya. Nah coba kakak kayak aku mau pengen ngeliat ini ya, aku yang mau yang aku suka aja gitu, yang aku suka gitu, membuat supaya pikiran aku gitu hilang gitu tentang gampang tadi. Jadi lebih ke menyibukkan diri ke hal-hal yang kita sukai. Menurut aku sih itu nasihat aku dari aku sih itu kak. Ya, terima kasih banget nasihatnya kak. Aku yang harusnya bilang terima kasih loh kak, kayak aku sudah sukarela datang ke sini terus menceritakan yang kakak alami sekarang, itu aku udah berterima kasih banget. Tapi aku di sini nggak ini sih kak, yang bisa memutuskan masalah, yang bisa menyelesaikan masalah di sini. Kan tadi aku di awal cuma kakak yang bisa memutuskan, aku hanya perantara buat kakak apa sih namanya bercerita, terus kayak aku ternyata gini gitu ya kak. Nah sebelum aku bener-bener terima kasih kakak udah mau datang ke sini secara sukarela, terus pokoknya aku terima kasih ya kak. Nanti semoga kakak, kalau kan tadi kakak udah bilang mau kontrak seminggu ke depan ya. Nanti kita boleh cerita lagi nanti apa kedatangan. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah dulu ya kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sesi kita udah berakhir, sesi pertama kakak ya. Mungkin nanti selanjutnya sesi kedua. Terima kasih ya kak. Ya aku juga terima kasih banyak ya kak. Ya. Mendengar cerita aku. Ya. Solusi juga, jadi nasihat juga. Terima kasih banyak. Terima kasih kak. Makasih ya kak. Oh, aku boleh antar kakak keluar. Hati-hati ya kak di jalannya. Iya kak. Aku tanya kak. Terima kasih ya kak. Boleh kak. Iya.